Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bagian 101. Menghukum Iblis. Pada hari-hari berikutnya, kehidupan Charlie menjadi sangat teratur. Setiap hari, dia akan menghabiskan beberapa jam merenungkan dao surgawi dari roda abadi, beberapa jam memurnikan pil, dan beberapa jam berkultivasi. Di aula cabang ke-9, hidupnya relatif damai, dan dia tidak perlu khawatir tentang intrik dan tipu daya musuh-musuhnya. Malam ini, sejumlah pil dimurnikan. Charlie melambaikan tangannya untuk menyimpan tungku pil, mengambil kendi anggur, dan pergi ke jendela. Melalui jendela yang setengah terbuka, ia melihat pemandangan mengharukan lainnya, dua orang duduk berdampingan di tangga batu, memandang ke langit berbintang yang luas. Dev masih berbicara tanpa malu-malu, sementara Yuki, meskipun acuh tak acuh, sesekali melirik pemuda di sampingnya, senyum tipis kadang-kadang muncul di bibirnya. Semoga semua pasangan kekasih di dunia dipersatukan dalam pernikahan. Saat melihat keduanya, Charlie tersenyum, dan entah mengapa, kata-kata yang diucapkan oleh wanita penjual pakaian di paviliun Phoenix terlintas di benaknya. Malam itu gelap gulita, dan anginnya sangat menusuk. Puncak gadis giok dari Sekte Heng Yue sangat tenang. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, dan seseorang berpakaian hitam muncul di rumpun bambu. Dalam cahaya bulan yang redup, samar-samar terlihat matanya berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan, dan senyum di bibirnya sangat ganas. Setelah diperiksa lebih teliti, bukankah pria ini tak lain adalah Zaheri? Charlie, kudengar kau punya murid perempuan yang sangat cantik. Zaheri tersenyum tipis, lalu memasuki kamar Josephine seperti hantu. Kemudian, dia muncul kembali seperti hantu, membawa Josephine yang tak sadarkan diri di tangannya. Charlie, pertunjukan akan segera dimulai, apakah kau sudah siap? Di malam yang gelap gulita, suara halus ini terdengar mengejek dan bernada menyeramkan. Huff. Charlie menghela napas panjang dan berjalan keluar dari kediaman Tuan Aula cabang ke-9, dengan Safia di sampingnya. Jalanan di malam hari masih ramai dan berisik, dengan teriakan dan seruan datang dari segala arah. Kemanapun Anda memandang, ada lentera merah terang. Seolah-olah Anda dapat melihat seluruh kemakmuran dunia dari jalan ini saja. Besok adalah festival bulan purnama. Guru, apakah Anda ingin hadiah? Murid Anda akan memberikannya kepada Anda. Charlie tersenyum pada Safia sambil berjalan. Tenang saja, murid Anda punya banyak uang. Aku ingin bulan di langit, belikan untukku. Safia menoleh dan tersenyum pada Charlie. Wah! Charlie terbatuk pelan, dan tanpa sadar mendongak ke langit malam. Bukankah itu agak terlalu tinggi? Yah, aku tidak bisa berbuat apa-apa, guru hanya menginginkan bulan itu. Safia mengangkat bahu. Kalau begitu aku benar-benar tidak bisa melakukan itu. Charlie buru-buru mengikuti, lalu menggosok-gosok tangannya dan menatap Safia dengan seringai licik. Guru, tidakkah Anda akan bertanya kepada murid Anda hadiah apa yang saya inginkan? Lalu apa yang kau inginkan? Safia menoleh dan menatap Charlie dengan penuh minat. Lepaskan semua pakaianmu dan tidurlah denganku. Charlie menyeringai sambil menggosok-gosokkan tangannya. Kamu juga tidak perlu melepas pakaianmu. Sepertinya kau ingin dipukuli lagi. Aku serius, aku. Charlie baru saja akan memulai pidato panjangnya ketika dia terhenti sebelum menyelesaikan satu kalimat pun. Dia memiringkan kepalanya ke samping, dan matanya sedikit menyipit. Apa yang kau lihat? Melihat ekspresi Charlie, Safia tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke arah yang dilihat Charlie. Safia kemudian memperhatikan bahwa Charlie sedang memandang sebuah kedai teh kecil, atau lebih tepatnya, seseorang yang duduk di dekat jendela kedai teh tersebut. Ia tampak seperti seorang sarjana, sangat rapuh, tetapi wajahnya cerah dan lembut, dan perawakannya jauh lebih kecil daripada pria rata-rata. Mata indah Safia sedikit menyipit saat dia bergumam, tubuh roh misterius. Guru juga menyadarinya. Charlie tersenyum. Seorang wanita yang berdandan seperti pria, itu benar-benar kreatif. Safia tak kuasa menahan senyumnya. Aku sudah terbiasa. Charlie menggaruk telinganya. Di kota alkimia, dialah yang mengajakku minum, dan saat itulah aku mulai mengarang cerita omong kosong tentang keluarga Haotian, yang kemudian menyebabkan semua hal konyol yang terjadi selanjutnya. Begitukah? Tanya Safia dengan sedikit terkejut, sambil tersenyum pada Charlie. Apakah dia mengenalimu? Aku mengenakan topeng hantu, Charlie terkekeh. Tapi aku langsung mengenalinya. Apapun penyamaran yang dia kenakan, dia tidak bisa bersembunyi dari mata abadiku.
Aku penasaran bagaimana ekspresinya nanti saat dia mengetahuinya. Safia menghela napas. Guru, biar kukatakan. Hal yang paling menggelikan bukanlah ini. Charlie mendekat ke Safia. Kau kenal Ninasu, gadis suci dari Istana Kiksi, kan? Dia menyukai Naisa. Bukankah itu aneh? Hal macam apa yang akan terjadi jika kedua wanita ini tidur bersama? Aku mengerti. Safia tak kuasa menahan senyum. Aku mengenalinya sebagai Naisa. Jika tidak, mungkin aku juga akan jatuh cinta padanya. Dia sudah memiliki kecantikan yang tak tertandingi, dan ketika dia berpakaian seperti laki-laki, dia benar-benar menakjubkan. Dan kau juga sama mesumnya. Charlie mengerutkan bibir. Safia tampak tidak yakin dan melirik Naisa lagi, hampir tak terlihat. Namun, aku sangat mengagumi keberaniannya. Dia benar-benar berani datang ke aula cabang ke-9 Heng Yueku sendirian. Bukankah dia takut akan dimusnahkan? Kalau begitu, guru, maukah Anda membunuhnya? Charlie menoleh ke Safia sambil tersenyum. Lalu bagaimana denganmu? Safia tidak menjawab pertanyaan Charlie, melainkan mengajukan pertanyaan balik kepadanya. Aku tidak bisa membunuhnya. Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun aku bisa melawannya, aku tidak bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Lagi pula, bahkan jika aku bisa membunuhnya, aku tidak akan melakukannya. Yang dirugikan harus bertanggung jawab. Aku tidak membencinya, tetapi Kingston dan antek-anteknya. Pernahkah kau berpikir bahwa akan ada pertempuran antara Heng Yue dan Zheng yang cepat atau lambat? Safia tersenyum santai. Pernahkah kau berpikir bahwa kekuatan tubuh roh misterius akan menyebabkan begitu banyak orang di Heng Yue kehilangan nyawa mereka? Ada beberapa hal yang tidak ingin gurumu ceritakan kepadamu sekarang. Perang tidak peduli apakah kau membenci atau berteman dengannya. Perbedaan posisi berarti bahwa kalian akan bertemu di medan perang suatu hari nanti. Pada saat ini, Safia menatap Charlie yang terdiam. Mungkin kau bisa menempatkan dirimu di posisinya dan memikirkan apa yang akan terjadi jika kaulah yang ditemukan di aula cabang ke-9 Sekte Zheng yang miliknya. Aku akan mati dengan cara yang mengerikan. Charlie menarik napas dalam-dalam. Sepertinya kau tidak sebodoh itu. Safia tersenyum. Kingston mungkin tidak semurah hati pemimpin sektemu, tetapi ada satu hal yang tidak bisa ia tandingi, kekejaman. Kemurahan hati pemimpin sektemu berarti ia pasti lebih penyayang daripada Kingston, tetapi justru karena penyayangan inilah sekte Heng Yue yang ia pimpin akan menanggung akibatnya. Guru, apa yang Anda katakan hari ini terasa sangat tidak berperasaan. Charlie mengerutkan kening dan menatap Safia. Itu karena kau belum pernah mengalami perang. Safia menarik napas dalam-dalam. Kau tidak tahu betapa kejamnya perang. Di hadapan tumpukan mayat dan lautan darah, belas kasihan sama sekali tidak ada artinya. Dilihat dari ucapan guru, apakah kau akan membunuhnya? Charlie menatap Safia dengan ragu. Lalu, maukah kau menghentikanku? Tanya Safia secara retoris. Aku akan melakukannya. Charlie menarik napas dalam-dalam, berjalan perlahan, langsung masuk ke kedai teh kecil itu, dan langsung menuju meja tempat Naisa duduk. Naisa, yang sedang minum teh dengan tenang, agak terkejut ketika Charlie tiba-tiba muncul. Saudara Ji, kau tampak sangat gembira. Charlie duduk berhadapan dengan Naisa tanpa ragu-ragu, memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Dia mengambil teko dan menuangkan secangkir teh harum untuk dirinya sendiri. Haruskah aku memanggilmu Charlie Haotian, atau Charlie Ye? Naisa menyesap tehnya dengan santai. Lalu bagaimana denganmu? Charlie juga menyesap tehnya. Haruskah aku memanggilmu Wilson Ji Wuchen, atau Naisa Ji? Naisa langsung mengerutkan kening. Kau tahu itu aku sejak awal. Charlie tersenyum santai sambil mengaduk-aduk gelas anggurnya. Penyamaran apapun akan terbongkar dengan mata roda abadi. Lalu di kota alkimia. Aku tahu itu kau di kota alkimia. Charlie bertingkah aneh hari ini, mengambil cangkir teh dan memainkannya, memutarnya di atas meja, sambil tersenyum tipis. Kita hanya berakting. Kau berakting dengan sangat baik, dan kurasa aku juga berakting cukup baik. Mendengar ini, Naisa mengerutkan bibir. Mereka saling memahami sepenuhnya. Dia mengira dialah yang memainkan permainan itu, tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa dia selalu menjadi pemain dalam permainan itu, malam itu, di kota alkimia, dan masih tetap demikian hingga sekarang. Kau sungguh berani. Pergi ke aula cabang ke-9 Heng Yueku sendirian, apa kau mencari kematian? Charlie terus mengaduk cangkir tehnya, sesekali mengetuknya karena penasaran. Aku hanya lewat saja. Naisa menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak berani memberitahu Charlie bahwa dia sebenarnya datang untuk menemuinya.
Mengingat Sekte Zhengyang dan Sekte Heng Yue akan berperang cepat atau lambat, kamu tidak perlu pergi hari ini, kata Charlie dengan tenang. Kami, Heng Yue, juga akan berperan sebagai penjahat sekali ini, seperti ketika Kingston mengirim orang untuk mencegat dan membunuh kami di masa lalu. Apakah kau benar-benar sangat membenciku? Naisa, yang tak pernah berani menatap mata Charlie, menatapnya sambil berbicara, matanya yang indah dipenuhi tatapan yang agak kabur dan rumit. Aku tidak membencimu. Charlie tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini tentang posisi kita. Posisi kita berbeda, yang berarti kita ditakdirkan untuk bertemu di medan perang suatu hari nanti. Kau adalah musuh terbesar Heng Yue di masa depan. Jika aku membiarkanmu pergi begitu saja, siapa yang tahu berapa banyak orang dari Heng Yue yang akan mati di tanganmu di masa depan. Jika kita tidak berada di pihak yang berlawanan, apakah kau masih akan membunuhku? Naisa menatap Charlie dengan mata berkaca-kaca. Tentu saja tidak. Charlie mengangkat bahu. Kita tidak bermusuhan. Kau pergi ke jalanmu dan aku ke jalanku. Aku tidak membencimu, dan kau tidak memprovokasiku, jadi mengapa aku ingin membunuhmu? Mereka berdua mengobrol santai, saling bertukar kata. Di paviliun seberang, Safia mengamati dengan tenang, tetapi Estefan Xiao, yang baru saja tiba, menggaruk kepalanya berkali-kali sambil berkata, adikku, ada yang terasa aneh. Aku belum melihat tanda-tanda perkelahian akan dimulai. Kakak senior, kau masih belum mengerti muridku. Safia tersenyum lembut. Semakin diam dia, semakin acuh tak acuh dia terlihat, semakin menakutkan dia, seperti binatang buas yang akan terbangun, seperti ketenangan sebelum badai. Aku merasa dia masih belum bisa melakukannya. Estefan Xiao mengusap dagunya. Bagaimanapun, dia adalah mantan kekasihnya. Seharusnya aku tidak membiarkannya pergi. Safia menyesalinya. Seharusnya akulah yang berperan sebagai penjahat. Boom. Bang. Begitu Safia selesai berbicara, kedai teh kecil di seberang mereka runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, membuat jalanan yang ramai itu menjadi kacau. Kabut tebal menyelimuti area tersebut. Apa yang sedang kalian lakukan? Bagaimana mereka tiba-tiba mulai berkelahi? Perdebatan di jalanan mencapai puncaknya, dan orang-orang di sekitar sudah berlindung, karena pertempuran itu cukup besar dan banyak yang sudah mengaktifkan kemampuan supranatural mereka untuk menonton. Boom! Dentuman. Gemuruh. Kemudian, suara gemuruh terus-menerus terdengar dari awan yang berputar-putar. Namun, suara gemuruh itu datang dan pergi dengan cepat. Saat awan dan kabut yang bergelombang perlahan menghilang, Safia dan Estefan Xiao dapat melihat dua sosok buram berdiri saling berhadapan. Baru setelah awan dan kabut menghilang, mereka menyadari bahwa Charlie memegang pedang langit merah, yang masih tertancap di tubuh Naisa. Charlie. Semua orang terkejut saat melihatnya. Siapa itu di seberang sana? Mereka mungkin musuh. Seseorang mengelus janggutnya. Jika ini benar-benar diriku, apakah kau masih akan mencoba membunuhku? Tanya Naisa pelan sambil menatap Charlie. Jika kau ingin tahu jawabannya, biarkan jati dirimu yang sebenarnya muncul. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, menarik pedang langit merah dari tubuh Naisa, lalu berbalik dan pergi. Plop. Naisa di belakangnya berubah menjadi gumpalan asap hijau saat Charlie berbalik. Tubuh Dao. Di paviliun seberang, Estefan Xiao dan Safia terkejut ketika melihat Naisa berubah menjadi gumpalan asap hijau. Charlie sudah duduk di sebelah mereka berdua, menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, lalu meneguknya. Sedikit kecewa, ya. Kau sudah tahu sejak awal bahwa dia adalah tubuh Dao. Tanya Safia kepada Charlie dengan ragu-ragu. Aku tahu. Charlie mengangguk sambil tersenyum. Lalu kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Safia menjentikkan dahi Charlie dengan keras. Kau bahkan tidak bertanya padaku. Charlie meringis, memegang dahinya kesakitan. Masih berani membantah. Charlie. Estefan Xiao tersenyum, menatap Charlie dengan penuh minat. Aku penasaran, jika Naisa adalah dirinya yang sebenarnya, apakah kau juga akan cukup kejam untuk membunuhnya? Dia sudah menanyakan pertanyaan itu padaku di lantai bawah. Lalu apa jawabanmu? Aku bilang kalau kau ingin tahu jawabannya, suruh dia datang sendiri. Charlie menyeringai. Bukankah itu jawaban yang keren? Mendengar ini, Estefan Xiao menggosok pelipisnya dengan keras. Adik Chu. Sepertinya ketua sekte senior telah membuat keputusan yang tepat dengan mengirimnya ke aula cabang ke-9. Jika dia berada di sekte Heng Yue, dia akan merepotkanmu setiap hari. Aku sudah terbiasa. Safia menggosok pelipisnya dengan keras. Sudah ada lebih dari selusin tetua di sekte Heng Yue yang berbicara dengannya. Hei, hei, hei.
Teriak Charlie sambil menunjuk keluar jendela, sementara keduanya menggosok pelipis mereka. Setelah mendengar ini, keduanya menoleh. Jalanan kembali ramai, tidak menunjukkan tanda-tanda sepi meskipun kedai teh kecil yang roboh selama pertempuran sebelumnya. Adapun alasan Charlie berteriak, itu karena dia melihat dua orang berjalan berdampingan di jalan. Pria itu sangat cerewet, berbicara tanpa henti sepanjang jalan, sementara gadis itu jauh lebih tenang. Sehelai rambutnya jatuh, menutupi setengah dahinya. Setelah diperiksa lebih dekat, ditemukan bahwa karakter Chou, dendam, yang berarti kebencian terukir di dahi kirinya. Tak perlu diragukan lagi, kedua orang ini adalah Dev dan Yuki. Kakak Yuki ternyata setuju untuk berbelanja dengan si idiot Dev, tes. Charlie mendecakkan lidah karena takjub. Ini pertama kalinya dia keluar sejak datang ke aula cabang ke-9. Estefan Xiao menghela napas tak berdaya. Gadis yang luar biasa. Namun dia harus hidup dalam kebencian. Sungguh menyedihkan dan patut disesalkan. Kuharap Dev bisa menarik Yuki keluar dari bayang-bayang itu. Melihat Dev dan Yuki berjalan berdampingan di bawah, Safia tak kuasa menahan senyum tipisnya. Fakta bahwa mereka setuju untuk keluar adalah awal yang baik. Charlie terkekeh. Aku sangat berharap pada mereka. Apa yang kau lihat? Ayo pergi. Di sini, Safia sudah berdiri dan mengangkat Charlie dengan satu tangan. Saat ini, di luar kota kuno, di puncak gunung, seorang wanita yang menyamar sebagai pria berdiri dengan tenang, menatap kosong ke arah kota kuno istana cabang ke-9 yang megah, matanya agak tidak fokus, ekspresinya rumit. Gadis suci, ayo pergi. Tempat ini tidak aman untuk ditinggali lebih lama lagi. Seorang lelaki tua berambut abu-abu tiba-tiba muncul dari belakang. Kembali ke sekte. Naisa menarik napas dalam-dalam, menoleh perlahan, dan sebelum pergi, ia tak kuasa menahan diri untuk melirik sekali lagi kota kuno aula cabang ke-9. Pagi-pagi sekali, sebelum sinar matahari yang hangat menyinari bumi, Dev mendobrak pintu Charlie. Charlie sangat terkejut hingga ia melompat, dan ketika melihat Dev, wajahnya langsung memerah. Kau gila. Harus kuakui ini agak tidak sopan. Dev terbatuk pelan, lalu melemparkan selembar kertas giok. Ini, seseorang memintaku untuk membawakan ini untukmu. Mungkin ini sesuatu yang bagus. Dengan itu, Dev melompat keluar jendela dan kemudian berlari dengan gembira menuju halaman kecil di sebelahnya. Charlie telah mengambil gulungan giok itu, memeriksanya dengan cermat, lalu dengan lembut memberikan tekanan. Lempengan giok itu hancur di tempat. Seketika itu, berbagai gambaran membanjiri pikirannya, itu adalah medan perang kuno di alam fana, dengan sebuah panggung untuk menganugerahkan gelar kepada para jenderal, dan sebuah pilar batu yang berdiri di atas panggung, dengan seorang gadis berusia 12 atau 13 tahun diikat ke pilar tersebut. Josephine. Begitu melihat wajah gadis itu, Charlie tiba-tiba melompat, matanya memancarkan cahaya dingin. Charlie, jika kau ingin menyelamatkan muridmu, datanglah ke negeri Yan dan Qi. Gambar itu menghilang dengan cepat, dan suara samar namun mengejek bergema di benak Charlie, ingat, datanglah sendirian. Hahaha. Zaheri. Charlie menggertakkan giginya, lalu tiba-tiba berbalik dan melompat keluar jendela. Kemudian dia menaiki pedang terbangnya dan melesat ke satu arah seperti kilatan emas, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ada apa? Dev di bawah agak terkejut melihat keadaan Charlie yang cemas dan bingung. Dilihat dari ekspresi adik Ye, sepertinya ini mengerikan. Kita harus memberitahu Bibi Chu. Bisik Yuki. Baiklah, kau istirahat saja, aku akan pergi berbicara dengannya. Dev tersenyum, berbalik, dan berlari keluar. Melihat Dev berlari pergi, Yuki tak kuasa menahan senyum lembut di belakangnya. Namun, ketika angin menerbangkan rambutnya, memperlihatkan huruf dendam di dahinya, ia tampak merendah. Di sini, darah dan Ki Charlie bergejolak, membara seperti api, dan niat membunuhnya yang mengerikan tak terkendali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan setelah diasingkan ke aula cabang ke-9, Zaheri masih tidak akan membiarkannya pergi, bahkan sampai menculik Josephine untuk memaksanya menunjukkan diri. Bunuh, bunuh, bunuh. Lautan ilahi Charlie dipenuhi dengan suara gemuruh seperti itu, menyebabkan matanya berubah menjadi merah darah dengan kecepatan yang terlihat jelas. Negara Yan, sebuah kerajaan fana dalam lingkup pengaruh Heng Yue, memiliki wilayah lebih dari 2 kali lipat luas negara Zhao. Karena Kaisar Yan berperang di utara dan selatan, banyak medan perang kuno yang tertinggal, dan tanah Qi dan Lu adalah salah satunya. Saat ini, pasir kuning berputar dan mengamuk di tanah Qi Lu, angin menderu seolah-olah merupakan tangisan jiwa-jiwa yang teraniaya,
dan jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat kerangka-kerangka yang setengah terkubur di pasir kuning tersebut. Di kejauhan, tampak sebuah altar reot untuk menganugerahkan gelar kepada para jenderal, dan Josephine, dengan air mata mengalir di wajahnya, diikat ke sebuah pilar batu di panggung tersebut. Jangan khawatir, gurumu akan datang menjemputmu. Di samping pilar batu itu terdapat singgasana, tempat Zaheri berbaring malas, dengan santai memutar cincin ibu jarinya sambil tersenyum nakal. Josephine ingin berbicara, tetapi mulutnya tertutup sapu tangan, dan hanya air mata yang terus mengalir di wajah kecilnya. Ledakan. Tak lama kemudian, sebuah kehampaan meledak, dan awan-awan yang mengepul bergejolak seperti ombak, mengubah warna langit dan bumi. Zaheri, kau pantas mati. Raungan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Charlie terbang di atas awan api abadi, melepaskan gelombang niat membunuh. Lihat, gurumu sudah datang. Melihat Charlie, Zaheri memperlihatkan deretan giginya yang putih berkilau, wajahnya tampak sangat garang. Saat dia berbicara, Charlie sudah tiba dalam sekejap mata. Niat membunuhnya yang tak terkendali hampir membuatnya menyerang di tempat, tetapi demi keselamatan Josephine, dia menekannya dan menatap tajam ke arah Zaheri. Lepaskan dia. Jangan berdiri terlalu tinggi, turunlah dan bicara. Zaheri menatap Charlie dengan nada menggoda. Aku tidak suka berbicara dengan kepala mendongak. Mendengar ini, kilatan dingin kembali muncul di mata Charlie, tetapi dia tidak punya pilihan selain patuh. Dengan suara keras, dia turun dari langit dan berdiri di bawah platform penyegelan. Kau hanya ingin memaksaku untuk menunjukkan diriku, kan? Aku di sini. Bebaskan Josephine. Kenapa terburu-buru? Zaheri dengan malas bangkit, dengan nyaman memutar lehernya, jari-jari rampingnya menelusuri pola di wajah Josephine. Cek, gadis kecil yang menggemaskan. Singkirkan tangan kotormu. Charlie meraung marah. Memohonlah padaku, kata Zaheri, tak lupa mendekatkan wajahnya ke pipi Josephine, lalu mengendusnya dengan penuh kenikmatan, memperlihatkan gigi putihnya yang berkilau, aroma seorang perawan, sungguh menakjubkan. Kumohon, lepaskan dia. Melihat ini, Charlie, yang berada di bawah, akhirnya menundukkan kepalanya yang angkuh. Dia hanya berharap Zaheri akan melepaskan Josephine, maka segalanya akan jauh lebih mudah. Aku tidak suka orang-orang berdiri di sekitarku memohon-mohon. Zaheri bahkan tidak melirik Charlie, masih menikmati aroma tubuh Josephine. Josephine menggelengkan kepalanya dengan panik, menatap Charlie dengan air mata di matanya. Gedebuk. Charlie tersenyum padanya, tetapi kemudian berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Tolong, lepaskan dia. Seketika itu, Josephine membeku, bayangan pemuda sederhana yang berlutut di tanah di bawahnya terukir dalam benaknya saat itu juga. Tak lama kemudian, Josephine datang dengan panik, menggelengkan kepalanya dan meronta-ronta putus asa, wajahnya dipenuhi air mata yang berkilauan. Hahaha. Di sini, Zaheri tertawa lepas. Namun saat dia tertawa, tawanya tiba-tiba berhenti, dan kilatan ganas muncul di matanya. Senyum sinis muncul di bibirnya. Charlie, kau tak pernah menyangka suatu hari nanti kau akan merangkak di kakiku seperti anjing. Kumohon, bebaskan Josephine. Ekspresi Charlie menjadi tenang, nadanya memohon. Tidak masalah, tidak masalah. Zaheri tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya, memancarkan seberkas cahaya. Engah. Di tempat kejadian, sebuah lubang berdarah terbentuk di bahu Charlie, tetapi dia tetap tidak bergeming. Ini benar-benar terasa seperti alis. Zaheri kembali memperlihatkan gigi putihnya yang berkilau, senyumnya menjadi semakin ganas saat dia melambaikan tangannya, mengirimkan kilatan cahaya seperti hantu terbang ke arah Charlie. Puff, puff, puff. Saat darah terus berceceran, luka-luka berdarah muncul di sekujur tubuh Charlie. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ia telah menjadi seorang pria yang berlumuran darah. Namun dia tetap tidak bergerak, seolah-olah dia tidak merasakan sakit, ekspresi wajahnya tetap kaku seperti patung batu. Josephine mulai menggelengkan kepalanya dengan panik lagi, berusaha mati-matian, tetapi sekeras apapun dia berusaha, semuanya sia-sia. Kumohon, bebaskan Josephine. Akhirnya, Charlie, berlumuran darah, berbicara lagi, nadanya memohon, seperti seorang pengemis rendah hati yang meminta makanan kepada orang kaya. Tidak masalah, tidak masalah. Zaheri terkekeh, berjalan mengitari Josephine dari belakang, lalu mengintip dengan separuh kepalanya, memperlihatkan gigi putihnya yang berkilau kepada Charlie. Engah. Saat darah berceceran, sebuah tangan menyeramkan menembus lubang di punggung Josephine dan muncul dari dadanya. Josephine terdiam sejenak, lalu darah mulai menyembur dari mulutnya.
Pemandangan ini membuat Charlie benar-benar terpana. Dia menatap kosong ke arah platform penyegelan. Pemandangan berdarah itu begitu mencolok, setiap detailnya terukir di matanya. Charlie, apakah kau puas dengan hasil ini? Di podium, tawa Zaheri yang tak terkendali menggema. Wajahnya yang garang sangat kejam, seperti iblis. Bang! Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, pilar batu di platform penyegelan hancur berkeping-keping, dan Josephine, yang terikat padanya, jatuh ke tanah. Josephine. Charlie melangkah maju dan memeluk Josephine. Dia mencurahkan energi spiritualnya ke dalam tubuh Josephine, berusaha melindungi meridian jantungnya yang hampir hancur. Guru. Guru. Josephine tersenyum getir, dan saat mengucapkan kata-kata itu, darah terus mengalir deras dari mulutnya. Tangan kecilnya, yang berlumuran darah, terangkat dengan susah payah dan menyentuh wajah Charlie, seolah ingin menghapus air mata di wajahnya. Josephine, jangan bicara, guru akan menyelamatkanmu, aku tidak akan membiarkanmu mati. Charlie dengan panik mencurahkan kekuatan spiritual ke tubuh Josephine, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menghentikan meridian jantung Josephine dari padam. Guru, Josephine. Josephine tidak menyesal memilih jalan ini. Josephine masih tersenyum, tetapi saat dia tersenyum, kelopak matanya mulai bergetar, dan cahaya di matanya yang cerah dengan cepat memudar. Matanya, yang tidak pernah ingin dia pejamkan, perlahan tertutup, dan tangan kecilnya yang tadi menyentuh wajah Charlie jatuh lemas ke tanah. Josephine. Charlie memanggil, tetapi gadis kecil yang patuh itu tidak menjawab. Charlie, apakah itu sakit? Hahaha. Di atas podium, Zaheri tertawa lebih lepas lagi, wajahnya yang garang tampak menakutkan. Charlie tidak menjawab, tetapi hanya menatap diam-diam Josephine yang berlumuran darah di pelukannya. Dengung. 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 Tiba-tiba, suara dengung terus-menerus terdengar dari tubuhnya. Wuh. Tak lama kemudian, suara seperti lolongan hantu pendendam terdengar terus-menerus, membentuk pusaran di sekelilingnya, dari mana energi iblis yang bergelombang meledak keluar. Penampilannya berubah. Tanda iblis muncul di antara alisnya, matanya berubah merah darah, dipenuhi nafsu membunuh dan amarah, dan rambutnya yang seputih salju terlihat berubah menjadi merah darah helai demi helai. Wuh. Ratapan hantu pendendam itu semakin intens, dan pusaran energi iblis yang sangat besar terbentuk di sekitarnya, berputar-putar dengan pasir kuning dan mengamuk di langit. Akhirnya, Charlie meletakkan Josephine, perlahan berdiri, dan menatap Zaheri di platform penyegelan dengan sepasang mata yang dipenuhi nafsu membunuh dan amarah. Niat membunuh yang dingin membuat pasir kuning di tanah membeku menjadi es dengan kecepatan yang terlihat. Bunuh. Dengan raungan histeris, Charlie menerkam Zaheri seperti singa gila. Tangannya memegang energi iblis yang bergelombang, dan tinju 8 kehancuran miliknya menghancurkan ruang kehampaan. Zaheri menyeringai mengancam, maju alih-alih mundur, dan menghadapi serangan itu secara langsung dengan segel naga kuno di tangannya. Ledakan. Seketika itu, sebuah lingkaran cahaya terbentuk di titik tempat kepalan tangan dan telapak tangan kedua pria itu berbenturan, dengan cepat menyebar ke segala arah. Platform penyegelan yang sudah bobrok itu langsung hancur menjadi puing-puing. Bang! Boom! Dengan satu pukulan kuat, keduanya terdesak mundur. Charlie mengaktifkan wujud iblisnya, menyebabkan kekuatan tempurnya melonjak. Namun, Zaheri juga telah sepenuhnya menyatu dengan jiwa naga kuno Void, membuat kekuatan tempurnya tak tertandingi. Bunuh! Charlie meraung dan menyerang ke depan lagi. Dia tidak memegang senjata apapun. Tinju 8 kehancuran miliknya dipenuhi dengan semangat bertarung yang tak terkalahkan dan berputar-putar dengan energi iblis yang luar biasa. Kekuatannya tak tertandingi. Pada akhirnya, niat membunuhnya lah yang sepenuhnya mengaburkan pikirannya. Kau tidak bisa membunuhku. Zaheri menyeringai mengancam dan menerkam lawan sebelumnya lagi. Boom! Dentuman. Gemuruh. Dunia dipenuhi dengan gemuruh yang terus-menerus, kehampaan runtuh, dan bumi meledak. Pertempuran antara keduanya adalah tontonan yang megah, dan intensitas pertempurannya sangat sengit. Di satu sisi, Zaheri mengenakan zirah naga Void, dengan pola naga terukir di antara alisnya. Setiap kali dia bergerak, disertai dengan suara raungan naga. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, seperti bintang yang menyilaukan. Auranya sangat kuat, dan dia seperti Raja Dewa dari 9 langit. Di satu sisi, rambut merah darah Charlie berkibar liar, aura iblisnya melonjak ke langit, matanya merah darah, dipenuhi nafsu darah dan amarah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura merah darah, niat membunuhnya melambung ke langit. Dibandingkan dengan Zaheri, dia lebih mirip Raja Iblis yang tak tertandingi. Bang!
Dengan pukulan kuat lainnya, Zaheri terlempar ke kehampaan oleh Charlie. Zaheri berbalik, tetapi alih-alih marah, senyum aneh muncul di bibirnya. Dia tidak melawan lagi, tetapi berbalik dan melarikan diri, menunggangi kekuatan misterius jiwa naga, bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, seperti seberkas cahaya ilahi. Aku akan membunuhmu. Di belakangnya, Charlie meraung marah, melepaskan gelombang energi iblis saat dia tanpa henti mengejarnya. Bang! Boom! Gemuruh! Tak lama kemudian, serangkaian suara gemuruh terdengar dari langit, dan di atas sana, seolah-olah ada deru guntur yang dahsyat, membuat telinga orang-orang berdengung. Di depan, Zaheri bergerak dengan kecepatan luar biasa, bertarung sambil berjalan. Kemanapun mereka berdua lewat, gunung-gunung runtuh, sungai-sungai mengalir mundur, tanah retak, dan kehampaan ambruk, meninggalkan pemandangan kehancuran total. Pada suatu titik, keduanya saling mengejar keluar dari negara Yan, melintasi negara Qin dan Wei, dan akhirnya tiba di wilayah Chu Agung. Bunuh! Raungan Charlie tak pernah berhenti. Matanya tertuju pada Zaheri, yang melarikan diri di depan. Meskipun pikirannya kacau, dia masih memiliki tujuan yang ingin dicapainya meskipun harus mengorbankan nyawanya, membunuh Zaheri dengan segala cara. Di depan terbentang desa-desa tempat orang-orang biasa berkumpul, tetapi Charlie, yang pikirannya dipenuhi kabut, gagal menyadari bahwa setiap desa berlumuran darah, dan penduduk desa tergeletak di genangan darah, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Tolong! Charlie telah menjadi iblis. Charlie telah menjadi iblis. Tak lama kemudian, Zaheri, yang melarikan diri di depan, mulai berteriak minta tolong, tetapi itu bukanlah teriakan minta tolong yang sebenarnya. Suaranya terdengar tanpa hambatan sepanjang jalan. Apa? Charlie telah menjadi iblis. Beberapa kultivator liar yang berlatih di pegunungan dan hutan terpencil menampakkan kepala mereka. Charlie dari sekte Heng Yue itu. Jika kamu tidak mengikuti jalan yang benar, kamu akan tersesat ke jalan setan. Kita, para kultivator yang saleh, seharusnya pergi dan membunuh iblis itu. Banyak orang telah naik ke surga, terbang menuju arah di mana aura iblis itu bergejolak. Charlie berubah menjadi iblis. Keempat kata ini menyebar dengan cepat, berasal dari negara bagian Chu dan langsung mencapai seluruh wilayah Chu Selatan. Apa? Menjadi iblis. Mendengar kabar ini, wajah keluarga Sangguan dari Dong Yue menjadi muram. Ayah, Charlie tidak mungkin menjadi iblis. Yasmin menatap seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ular piton dengan wajah pucat. Kirim seseorang untuk memeriksanya. Apa? Charlie telah menjadi iblis. Mendengar berita ini, keluarga Situ dari Su Barat pun segera berangkat. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi iblis? Charlie telah menjadi iblis. Mendengar ini, wajah Pak Tua Zuge langsung berubah sangat muram. Kakek, tolong pergi dan selamatkan dia. Lucy menatap lelaki tua Zuge dengan wajah pucat. Jangan khawatir, aku akan bertindak. Pak tua Zuge melangkah ke dalam kehampaan. Charlie telah menjadi iblis. Di kota alkimia, ketika Daniel Chen dan yang lainnya mendengar berita ini, mereka langsung berdiri tegak. Guru, kakak Charlie bukanlah iblis. Seru Lilian, air mata menggenang di matanya, sambil meraih lengan Daniel Chen. Kau harus pergi membantunya. Dia adalah seorang sucipil, jadi guru tentu tidak akan mengabaikannya. Daniel Chen langsung menghilang dari aula utama. Menjadi iblis. Mendengar ini, Naisa, yang sedang dalam perjalanan kembali ke sekte, mengerutkan kening tajam, berbalik tiba-tiba, dan terbang pergi seperti pelangi ilahi. Bagaimana mungkin Charlie menjadi iblis? Mendengar berita ini, Damien Yang dan yang lainnya dari sekte Heng Yue mengubah ekspresi mereka secara drastis. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka melangkah ke kehampaan dan terbang ke satu arah. Menjadi iblis. Bagaimana mungkin Charlie menjadi iblis? Di ruang hampa, wajah Safia pucat pasi. Ia bergerak sangat cepat. Setelah Dave memberitahunya, ia mengejar Charlie, tetapi Charlie tidak ditemukan di manapun. Baru setengah hari berlalu, dan kabar selanjutnya yang ia dengar tentang Charlie adalah bahwa ia telah menjadi iblis. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Estefan Xiao dan para ahli dari aula cabang ke-9 semuanya mendengus dingin. Charlie, entah kau manusia, abadi, atau iblis, kau tetaplah muridku, murid Safia Chu. Safia mengepalkan tangan gioknya, membakar esensinya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Boom! Dentuman. Gemuruh. Suara gemuruh langit dan bumi menemani kami sepanjang perjalanan. Zaheri masih berlari panik, tetapi senyum mengejek teruk di pinggangnya. Di belakangnya, Charlie meraung, terdengar menggemparkan langit,
dan aura energi iblisnya melonjak, membuatnya benar-benar seperti Raja Iblis yang tak terkalahkan. Charlie telah menjadi iblis. Charlie telah menjadi iblis. Di depan, Zaheri masih menggunakan metode rahasia untuk menyebarkan pesan ini. Bunuh. Mata Charlie memerah saat dia menerjang maju, meninju menembus mendalam. Sus. Namun, pada saat itu, muncul cahaya pedang yang menakjubkan, tajam dan tak tertandingi, terbungkus dari langit. Engah. Di tempat kejadian, lengan Charlie terputus. Dasar binatang buas, pasrahkan dirimu pada takdir. Diperiksa lebih dekat, mereka adalah anggota keluarga Qi dari perbatasan selatan. Kau menolak mengikuti jalan yang benar dan dengan sengaja jatuh ke jalan iblis. Hari ini kami pasti akan membunuhmu. Mereka memancarkan niat membunuh. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka adalah anggota keluarga kerajaan Beichuan. Kami para pihak jalan lurus tidak akan membiarkan jalan iblis mengganggu jalan kebenaran. Itu adalah orang-orang dari Sekte Qingyun. Kau menempuh jalan iblis, akan sangat tidak masuk akal jika kau tidak dihukum. Di utara, ratusan pedang suci berdentuman, masing-masing membawa seseorang. Basmi iblis itu. Tak lama kemudian, sosok-sosok gelap menyebar dari segala arah, sepenuhnya meliputi ruang hampa seluas 100.000 kaki persegi itu. Sus. Engah. Aura yang sangat kuat dari segala arah menekan Charlie, menyebabkan dia terhuyung-huyung. Di sisi lain, melihat Charlie seperti itu, Zaheri menampilkan deretan giginya yang putih berkilau, matanya dipenuhi dengan keganasan. Charlie mencengkeram bahunya, tiba-tiba menghentikannya. Dasar binatang buas, kenapa kau belum menerima takdirmu? Chandler Wu, yang berada di atas sana, tiba-tiba meraung. Kejahatan apa yang telah kulakukan sehingga kau ingin membunuhku? Charlie sedikit mengangkat kepalanya, menatap langit dengan marah. Kau menempuh jalan iblis, bukankah seharusnya kami mengeksekusimu? Sebelum Chandler Wu sempat berbicara, suhu dingin menggema di seluruh langit. Ketika semua orang menoleh, ekspresi mereka berubah, dan mereka buru-buru menangkupkan tangan untuk memberi salam, sambil berkata, "Salam, Guru Lingzhen." Guru Lingzhen membukanya perlahan, menutup pengocoknya dengan lembut, dan perlahan mendekat. Engah. Di tempat itu juga, Charlie menghirup seteguk darah, dan tubuhnya yang kaku membungkuk karena tekanan. Dia masih samar-samar mendengar suara tulangnya patah di dalam tubuhnya. Melihat Charlie tidak bersujud, Guru Lingzhen memancarkan dingin lagi, dan auranya menjadi semakin kuat. Pada saat ini juga, Charlie terpaksa berlutut di tanah karena tekanan luar biasa dari Guru Lingzhen. Kami, orang-orang dari jalan kebenaran, tidak akan menjejakkan jalan iblis. Teguran dingin Guru Lingzhen bagaikan guntur, membawa otoritas yang tak tergoyahkan. Apa itu kebenaran, dan apa itu kejahatan? Akulah yang benar, dan kaulah yang jahat. Jadi, inilah yang dimaksud dengan baik dan jahat. Charlie tertawa, tetapi tawanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Jangan buang-buang kata, bunuh saja dia. Melihat Charlie tertawa, seseorang langsung berteriak marah. Akan menjadi suatu ketidakadilan jika iblis ini tidak dihukum, kata Zayat Qi, kepala keluarga Qi di perbatasan selatan, dengan dingin. Charlie tetap diam, hanya menatap langit di sekitarnya. Dia menemukan Zaheri, yang penampilannya telah berubah, di antara kepadatan. Aku sudah membunuh mereka semua, ayo pukul aku. Kau memang pantas mati. Charlie meraung marah, menghancurkan bumi dengan satu langkah saat dia menerjang Zaheri. Melihat reaksi Charlie, Guru Lingzhen, yang berdiri di atas awan, bersinar dingin dan segera menyumbangkan lengan bajunya. Swish! Engah! Saat darah berceceran, dada Charlie langsung tertusuk, dan dia tertancap di tebing kuno dengan tombak. Iblis seperti itu, bunuh dia. Bunuh. Kami, sekte-sekte yang benar, tidak akan mentolerir jalan iblis. Bunuh. Bunuh dia. Gelombang pasang yang melanda Charlie, yang terjepit di dinding batu, seolah-olah dia benar-benar menakutkan yang tak terampuni. Di depan sosok-sosok gelap di sekitarnya, sosoknya tampak sangat kesepian. Charlie berusaha mengangkat wajahnya, menatap langit yang memenuhi sosok-sosok. Mereka semua mengaku sebagai pihak yang saleh, tetapi mereka semua munafik. Bunuh. Itu Zaheri lagi, berpura-pura marah dengan sikap yang benar saat dia melangkah keluar dari sosoknya. Ekspresi menunjukkan kebenaran yang mulia, menarik busurnya dan mengarahkan anak panah langsung ke Charlie. Swiss. Engah. Dengan suara siulan yang tajam, tubuh Charlie tertembus di tempatnya. Namun, dia tampak tidak merasakan sakit, tidak meraung atau berteriak, kesunyiannya agak menakutkan. Bunuh. Tak lama kemudian, seseorang melompat keluar dan, seperti Zaheri,
menarik busurnya dan menembakkan panah ke arah Charlie. Swish! Setelah orang ini, yang lain pun mengikuti, masing-masing menarik busur dan memasang panah anak mereka, sambil menyatakan, kita semua harus melakukan bagian kita untuk membunuh iblis ini. Swish swish swoosh. Puff, 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 puff. Saat anak panah dingin dan mematikan menembus tubuh Charlie, darah berceceran, mewarnai dinding batu menjadi merah. Namun, Charlie, yang tergeletak di dinding batu, seperti mayat hidup. Dia tidak meraung atau berteriak kesakitan. Melihat pemandangan ini, semua orang yang berkumpul di sekitarnya semuanya menghela napas. Tidak semua orang di sini datang untuk membunuh iblis, dan tidak semuanya munafik. Ham ham ham. Melihat Charlie terpojok di tebing kuno, Zaheri di antara masa menampilkan senyum ganas dan gembira. Contohnya, Chandler Wu dari Sekte Zhengyang, Kirby Zhao dari Sekte Qingyun, Zayat Qi dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan, dan Yehua Wang dari keluarga Wang di Sichuan Utara semuanya menunjukkan senyuman mengejek. Penyelesaian mereka telah berhasil. Dari segala arah, kepadatan orang yang padat memenuhi langit dan bumi. Di belakang kegelapan, seorang tetua keluarga Sangguan membekap erat mulut Yasmin, dan konsistensi apapun ia meronta, ia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeramannya. Tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Yasmin masih berjuang mati-matian, dan air mata yang mengalir di wajahnya bukanlah air mata, melainkan darah. Rupanya dia bisa melihat menembus tembok tebal orang-orang itu bahwa Charlie dihujani panah demi panah. Puff, puff, puff. Di antara langit dan bumi, selain denusan darah dingin, hanya terdengar suara percikan. Dari jarak pandang, tebing batu itu tampak berlumuran darah. Seperti sebelumnya, dia tidak mengeluarkan satu pun rasa sakit dari awal hingga akhir. Setelah waktu yang tidak diketahui lamanya, kepalanya yang kaku akhirnya sedikit terkulai, cahaya di matanya meredup, dan darahnya telah mengering. Jika ada kehidupan setelah kematian, biarlah aku menjadi Raja Iblis yang tak tertandingi, perjalanan panjangku akan dipenuhi darah dan tulang. Di saat-saat terakhirnya, suara Charlie lemah dan serak. Seketika itu juga, Charlie, dengan tubuhnya penuh luka akibat panah, jatuh dari udara. Charlie. Suara mendesis itu mendekat dengan cepat dari jarak jauh. Swoosh, 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 swoosh. Dengan setiap pelangi ilahi yang menggema, Daniel Chen dari kota alkimia, Pak Tua Zuge, Damien yang dari Sekte Heng Yue, dan yang lainnya tiba satu demi satu. Ketika mereka melihat Charlie yang memenuhi anak panah, ketenangan mereka pun gemetar hebat. Terlambat, Chandler Wu dan yang lainnya mencibir. Di sini, Charlie, mengaburkan kabur karena darah dan air mata, menatap Safia dengan mata memancarkan, suaranya lelah dan serak, rasanya sangat menyenangkan mati dalam pelukanmu. Kau tidak boleh mati, kau tidak boleh mati. Tanpa daya saat kekuatan hidup Charlie lenyap. Muridnya, yang memenuhi luka, benar-benar telah mencapai akhir hidupnya. Kau mengenakan jepit rambut giok Phoenix. Kau tak boleh mati. Aku belum menjadi pengantinmu. Mata Safia dipenuhi darah dan udara mata, tetapi dia tetap tak menyerah. Mungkin, di matanya, Charlie bukan lagi muridnya, tetapi belahan jiwa. Semua orang mati. Charlie tersenyum lelah, darah mengalir deras dari mulutnya. Tidak, Safia Chu. Namaku Charlie Ye. Ingatlah aku. Mungkin kita akan bertemu lagi di dunia fana di masa depan. Pada akhirnya, bulu mata Charlie bergetar, dan matanya, yang selalu ia tolak untuk ditutup, kehilangan kilauan terakhirnya. Tangannya yang berlumuran darah, yang tak pernah menyentuh pipi Safia, jatuh lemas, hanya menyisakan 2 garis air mata yang mengalir di wajahnya yang keriput dan lelah. Saat ini, seolah-olah sebuah ratapan kuno sedang dimainkan, meratapi hubungan yang hancur dan tragis. Seorang jenius dari generasinya meninggal di sini. Sambil air mata mengalir di wajahnya, Safia memeluk erat Charlie, yang perlahan kehilangan kehangatannya, dan berteriak ke langit dengan suara yang memilukan. Bersambung.